Ramuan kuno 2 butir telur dan kunyit menurut Islam, khasiat dahsyat yang terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manfaat doa channel yang dirahmati Allah. Hari ini, kita akan membahas sebuah ramuan kuno yang sudah digunakan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Ramuan yang sederhana, namun menyimpan kekuatan penyembuhan luar biasa 2 butir telur dan kunyit. Bukan sekadar mitos. Ini bukan sembarang resep turun-temurun. Tapi ramuan ini memiliki dasar ilmiah dan juga jejak dalam warisan pengobatan Islam, yang sangat luar biasa jika kita gali lebih dalam. Apakah benar ramuan ini bisa mengobati berbagai penyakit? Menambah kekuatan vitalitas pria? Bahkan memperbaiki kesuburan? Mari kita buka rahasia ramuan kuno ini, dari sisi pengobatan Islam, sains modern, dan kisah para ulama zaman dulu. Asal-usul ramuan kunyit dan telur dalam tradisi Islam. Tahukah kamu bahwa dalam tradisi Islam, makanan bukan sekadar pengisi perut, tapi juga bagian dari pengobatan? Rasulullah bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Maka apabila obat itu mengenai penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah." Hadis riwayat Muslim. Para tabib Islam klasik seperti Ibnu Sina dalam kitab Al-Hanun fi Atib mencatat pentingnya kunyit sebagai rempah penyembuh peradangan, infeksi, dan pembersih darah. Dan telur? Para ulama pengobatan Islam menyebutnya sebagai ghido, mufid, yaitu makanan bergizi tinggi yang mampu memperkuat otot, memperbaiki sistem reproduksi, dan menambah vitalitas pria, tenaga kuda. Dalam praktik pengobatan zaman dulu, ramuan kunyit dan telur sering diberikan kepada orang sakit, wanita setelah melahirkan, bahkan prajurit yang ingin mengembalikan stamina mereka. Kombinasi kunyit yang bersifat hangat dan telur yang padat gizi menciptakan sinergi alami untuk menyembuhkan tubuh dari dalam. Khasiat kunyit menurut Islam dan medis modern. Kunyit disebut dalam berbagai kitab klasik sebagai zafaron asfar, safron kuning lokal. Ia dipercaya meningkatkan vitalitas pria, membersihkan darah, menguatkan jantung dan hati, menghilangkan racun dalam tubuh. Dalam dunia medis modern, kurkumin yang terdapat dalam kunyit terbukti anti-inflamasi, antioksidan kuat, membantu penyembuhan luka, memperbaiki fungsi otak, menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Subhanallah, rempah sederhana ini ternyata mengandung kekuatan penyembuhan luar biasa. Rahasia gizi 2 butir telur, sunnah dan sains. Telur dalam Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab sangat menyukai telur, dan menjadikannya bagian dari dietnya sehari-hari. Menurut ilmu gizi, 1 butir telur mengandung 6-7 gram protein berkualitas tinggi. Kaya akan vitamin B12, D, selenium, kolin, dan lemak sehat. Sangat baik untuk otak, otot, dan produksi hormon. 2 butir telur berarti 14 gram protein. Energi tinggi. Membantu regenerasi sel. Menambah stamina. Dan ketika dikombinasikan dengan kunyit, tubuh mendapatkan kombinasi proteksi dan nutrisi sekaligus. Cara membuat ramuan kuno ini. Inilah resep kuno yang dipercaya banyak orang zaman dulu. Bahan-bahan: 2 butir telur ayam kampung, 1 ruas jari kunyit, parut halus atau tumbuk, 1 sendok teh madu, opsional, sedikit lada hitam, agar kurkumin lebih mudah diserap tubuh. Cara membuat: pecahkan telur ke dalam mangkuk. Tambahkan kunyit parut dan aduk rata. Tambahkan madu jika ingin rasa manis dan manfaat tambahan. Bisa diminum mentah bagi yang terbiasa, atau dimasak setengah matang di api kecil. Waktu terbaik mengonsumsi: pagi hari sebelum makan, atau malam hari sebelum tidur. Khasiat ramuan ini bila diminum rutin. Jika diminum secara rutin, ramuan ini membantu membersihkan darah, menyeimbangkan hormon,
dan memperbaiki daya tahan tubuh. Beberapa khasiat yang sudah dirasakan. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria seperti tenaga kuda. Membantu kesuburan, baik pria maupun wanita. Mengatasi nyeri sendi dan radang. Meningkatkan imun tubuh secara alami. Menurunkan kolesterol dan mengontrol gula darah. Mencerahkan kulit dari dalam. Detoksifikasi hati dan darah. Ada seorang wanita yang mengeluh haidnya tidak lancar, badannya lemah, dan sering pusing. Ia mencoba ramuan ini selama 21 hari. Dengan izin Allah, tubuhnya kembali segar, haid menjadi lancar, dan wajahnya tampak cerah. Ada juga seorang ayah 50-an tahun yang merasa lesu, nafsu makan menurun. Ia mencoba ramuan ini 3 kali seminggu. Kini ia mampu kembali bekerja seperti dulu, dengan semangat luar biasa. Semua atas izin Allah. Karena memang, makanan adalah obat, jika kita tahu cara dan waktunya. Peringatan dan adab dalam mengonsumsi ramuan. Namun, sahabat, meski ramuan ini luar biasa, tidak semua boleh sembarangan meminumnya, apalagi dalam jumlah berlebihan. Ibu hamil sebaiknya konsultasi dulu. Dan yang lebih penting lagi, selalu awali dengan basmalah, niatkan untuk pengobatan dan kebaikan, bukan sekadar coba-coba.